Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam episode terbaru, program studi harian kita Semua Kitab Suci. Pada program ini kita mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari Kejadian hingga Wahyu. Dalam pembelajaran kita di kitab Yesaya, kita telah sampai ke pasal 32 dan 33. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, seorang hamba Tuhan, Saudara Yosef Riyad. Selamat datang, Saudara Yosef. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Berjumpa kembali Saudara Yosef. Terima kasih. Pada pasal 32 dan 33, izinkan saya bertanya apa topik dari pasal 32. Pasal sebelumnya di pasal 31 diakhiri dengan Daud prajurit perang. Daud yang sejati yang adalah Tuhan Yesus Kristus, tapi seperti Daud yang menjadi simbol dari Kristus sebagai prajurit perang, Salomo menjadi simbol Kristus sebagai pembawa damai. Dan di sini kita menemui bukan prajurit perang di pasal 31, tapi dengan pembawa damai yang telah kita baca di awal dari pasal 32. Sesungguhnya seorang raja akan memerintah bentuk kebenaran dan pemimpin akan memimpin bentuk keadilan. Saya tersentuh ketika saya membaca komentar dari salah satu orang yang baik. Ia berkata bahwa dunia sedang mencari seseorang. Ada jutaan orang, tapi sayangnya dunia tidak menemukan seorang pun untuk memperbaiki semuanya. Ini mengingatkan kita pada Wahyu pasal 5. Siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan buka materai-materainya? Dan kemudian Alkitab berkata bahwa tidak ada seorang pun maupun di surga atau di dunia maupun di kolong bumi yang bisa menyamakan sosok yang Yohanes tangisi berkali-kali. Tidak ada seorang pun. Tetapi salah satu orang tua itu berkata pada saya, jangan kau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda itu tunas Daud telah menang. Ini adalah sosok yang dinantikan oleh dunia. Ia adalah sosok yang akan memperbaiki semua. Ia akan bertahta dengan keadilan dan kedamaian akan muncul di seluruh dunia. Anda mengutip dari Daud, kemudian dari Salomo. Ya. Sebagai dua periode dari sosok yang berkuasa atas sejarah bangsa. Periode pertama adalah periode peperangan, Ya. kemudian periode damai pada hari-hari Salomo. Sempurna. Jadi Anda ingin memberitahu bahwa pasal sebelumnya, pasal 31 adalah tentang penghakiman terhadap musuh, Benar. seperti yang Daud lakukan terhadap para musuhnya. Benar. Lalu pasal 32 tentang permulaan dari kerajaan 1000 tahun. Dan ini merupakan simbol dari kekuasaan Salomo. Benar. Untuk memperjelas pemirsa terkasih. Sempurna. Maka pembahasan di sini adalah tentang bangkitnya kekuasaan Kristus Ya. di pasal 32. Mengapa Kristus harus berkuasa? Banyak orang berkata bahwa Kristus akan datang untuk berkuasa. Kristus sudah berkuasa saat ini dan dia melatih kekuasaannya yang dimulai di kayu salib. Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Ya, tentunya Kristus berkuasa atas hati orang saleh dan dengan senang hati kita mengizinkan Kristus untuk berkuasa atas hidup kita. Tapi ini bukan yang dikatakan para nabi, bahwa seluruh dunia akan tunduk kepada Dia. Itulah yang diberitakan oleh para nabi, bahwa bukan merupakan halan belaka bagi beberapa orang. Tidak ada sesuatu yang disebut waktu pemulihan segala sesuatu. Tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Maka Kristus harus berkuasa. Pertama, supaya dalam nama Yesus bertukar lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Hal yang kedua adalah bahwa ini merupakan rencana Allah bagi manusia. Yang pasti terjadi. Adam telah gagal, tapi Adam yang terakhir akan memperbaiki semuanya dan waktu pemulihan untuk semua hal akan kembali. Juga Kristus telah membeli dunia ini dengan kematiannya di Benar. kayu salib. Maka ia harus melatih kekuasaannya atas dunia ini. Tentunya. Penderitaan akan menimpa Kristus,
lalu kemuliaan akan menyusul. Sempurna. Jika Kristus berkuasa sekarang dan melatih kekuasaannya atas dunia, apakah Anda akan melihat dunia dengan gambaran ini? Faktanya, saya tidak mengetahui bagaimana Kristus akan berkuasa. Saat ini di mana iblis? Bukankah iblis yang berkuasa atas dunia ini seperti yang diperintahkan oleh Kristus? Bukankah iblis memiliki kuasa dalam hal ini? Hari ini orang menyembah iblis. Hari ini mereka melegalkan kenajisan dan siapapun yang menolak untuk menyetujui peraturan ini akan dipenjarakan. Apakah ini kekuasaan Kristus? Kenajisan dan kejahatan dalam negara terbesar yang tadinya merupakan umat Kristiani? Tidak, faktanya Kristus hari ini berkuasa atas hati dari beberapa orang saleh yang mengasihinya. Tiap harinya akan datang ketika tidak ada lagi tempat di seluruh dunia yang tidak tunduk padanya sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan seperti air yang menutupi dasar laut. Terima kasih. Sekarang saya ingin untuk Anda memberikan kepada kami pembagian untuk pasal 32 jika ada beberapa gagasan yang bisa kita jelaskan. Hal yang utama di sini adalah kekuasaan Kristus, tapi di bagian tengah mulai dari ayat yang ke-9 hingga ayat 15 ia berbicara tentang periode penghakiman dan kemarahan. Maksud saya, gagasan dari kekuasaan dan kebahagiaan telah bersatu dengan gagasan penghakiman dan kemarahan. Tapi bagian ini diakhiri dengan sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Dan kemudian ia menyelesaikan sisa dari pasal ini dengan pembahasan tentang hari-hari bahagia secara berkelanjutan yang dimana Kristus akan berkuasa. Maka dari ayat 1-8 berbicara tentang atribut kekuasaan Mesias. Ya, Ayat 1, sesungguhnya seorang raja akan memerintah menurut kebenaran dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Tentang siapakah kata-kata ini? tentang kuasa Kristus, ketika Kristus berkuasa, ia akan menjadi sosok yang menjadi tempat persembunyian dari angin dan tempat perlindungan dari badai bergelora. Bagai air sungai bagi tempat yang kering, bagai bayangan dari batu besar untuk tanah yang tandus. Saya ingin menekankan perbandingan antara apa yang disebutkan di sini pelindung dari badai bergelora dengan apa yang disebutkan di pasal 28 ayat yang ke-15 dan 17. Apa yang ia katakan pasal 28 ayat 15? Karena kamu telah berkata kami telah mengikat perjanjian dengan maut dan dengan dunia maut kami telah mengadakan persetujuan biarpun cemeti berisik-desik dengan kerasnya kami tidak akan kena sebab kami telah membuat bohong sebagai perlindungan kami. Dan dalam dusta kami menyembunyikan kami. Lagi di ayat 17 dan ayat lebat akan menghanyutkan persembunyian yang Anda andalkan. Tapi sosok yang luar biasa ini akan datang di mana dikatakan tentang dia di sini dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut seperti aliran-aliran air tempat kering seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Semua metafora yang menuju pada kenyamanan dan ketenangan dan damai adalah di bawah kekuasaan Kristus. Baik. Anda mengindikasikan bahwa mulai dari ayat 9 ada kata-kata peringatan atau dijalin dengan kata-kata kemarahan dan kesusahan. Apa yang dimaksud dari kata-kata ini dimulai dari ayat 9? Seperti contohnya ia berkata, hai perempuan-perempuan yang hidup tentram. Mengapa ia menunjukkan kalimatnya kepada perempuan? Menurut saya, ada dua alasan. Karena tidak ada yang lebih memberkati daripada perempuan yang percaya dan tidak ada yang lebih buruk daripada perempuan yang jahat. Ini nomor satu. Yang kedua adalah bahwa perempuan biasanya sosok terakhir yang merasakan masalah, peperangan, dan hal seperti itu. Mereka bukanlah sosok pertama yang merasakannya. Mungkin orang muda adalah sosok pertama yang merasakannya. Tapi di sini ketika ia menunjukkan perempuan seolah ia ingin berkata bahwa tidak ada tempat yang aman. Tidak ada yang aman. Penghakiman akan datang untuk semua orang. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia. Baik. Kita akan menyaksikan laporan dan kembali lagi untuk menerima pertanyaan dari hadirin. Kristus tidak hanya menjadi raja di hadapan kita, tapi juga sebagai juru selamat. Persamaan yang indah yang digunakan Nabi ini ketika ia berkata, dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin, dan tempat perlindungan terhadap angin ribut. Sosok itu adalah Kristus, yang membawa angin keadilan untuk menjadi tempat berlindung kita, untuk mereka yang berlari kepadanya untuk mencari perlindungan. Kita melihat dia di tempat lain sebagai batu penjuru, yang dimana mereka dengan
jiwa yang hancur akan mendapatkan tempat persembunyian. Di sini, dia disamakan dengan batu yang hebat di padang belantara, yang memberi perlindungan dari teriknya matahari, gambaran indah yang lainnya dari Sang Juru Selamat, yang ia berikan dengan murah hati kepada siapapun yang percaya kepadanya sebagai Juru Selamat. Saya memiliki pertanyaan. Ayat 15 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh di atas. Roh apa yang dituangkan dan apakah ini sudah terjadi? Benar, kata-kata dari ayat 15 berbicara tentang penuaian roh terhadap kita dari tempat maha tinggi. Kapan ini akan terjadi? Atau apakah ini akan terjadi? Apa yang dimaksud dengan ini? Saya ingin menghubungkan ayat ini dengan pasal 29 ayat 10. Pasal 29 ayat 10 berkata, sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak, matamu, yakni para nabi telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Iya, Ini adalah kebutuhan yang telah kita bicarakan sebelumnya. Roh yang tertidur pulas Tuhan menuai kepada Anda, roh tertidur itu. Dan setelah periode ini, anak-anak Israel memiliki kerudung pada wajah mereka. Mereka tidak bisa melihat atau mengerti apapun. Sampai kapan? Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas. Apa yang dimaksud dengan penuaian ini? Inilah dikatakan di Yoel pasal 2 ketika ia berkata, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Biarkan saya berkata bahwa ada hujan yang telah turun dan hujan yang akan turun. Hujan yang telah turun terjadi di kitab Kisah Para Rasul pasal 2. Ketika Roh Kudus turun ke atas 120 orang pada saat itu telah percaya terhadap Kristus. Tapi di hari lainnya akan terjadi hujan yang akan datang yang ia bicarakan di sini. Dan ia bicarakan di kitab Yoel pasal 2. Aku akan mencurahkan rohku ke atas manusia. Dan ketika Roh Kudus turun ke atas bangsa ini, maka perubahan akan terjadi. Bukan hanya pada bangsa, tapi juga pada hati orang-orang yang hatinya bagaikan tanah yang subur. Maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Perubahan pada perilaku bangsa yang sebelumnya tidak mengerti apa-apa. Mereka akan mengerti semuanya dan mereka akan menyembah Tuhan dengan bibir yang layak. Apa tanggapan yang bisa kita berikan kepada orang-orang yang menentang dan berkata, yang terjadi di Kisah Para Rasul 2 adalah penggenapan yang sudah digenapi. Dari apa yang datang di kitab Yesaya pasal 32 dan kitab Yoel pasal 2, maka para nabi dari kitab Yoel pasal 2 dan Yesaya pasal 2 telah sepenuhnya digenapi secara harfiah dalam turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Jadi menurut saya kata-kata ini tidak tepat. Mengapa? Karena ia berkata di Yoel 2, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Apakah ini terjadi? Dalam Kisah Rasul 2, apakah Tuhan menuangkan rohnya terhadap semua orang? Tidak. Maka ketika Anda berkata di kitab Yoel pasal 2 terjadi pada hari Pentakosta, tidak. Itu tidak terjadi kecuali Anda ingin mengatakan sesuatu. Mengatakan sesuatu merupakan cerita yang berbeda. Apakah penuaian roh terhadap semua orang terjadi pada hari itu? Tidak terjadi sampai hari ini. Ini terjadi pada semua manusia, tentu tidak. Oke, jadi sesuai yang telah Anda jelaskan bahwa ada hujan yang telah turun, dan hujan yang akan turun, akan ada penurunan dan penuaian lagi dari Roh Kudus Ya. pada masa depan dari bangsa Tepat. ini. Juga saya ingin berkata, terkadang beberapa orang percaya berdoa dan bernyanyi dalam pertemuan dan meminta Roh Kudus untuk turun lagi atas mereka. Kemudian berkata, setiap kali mereka ingin menyemangati dan mengayomi, mereka meminta curahan Roh Kudus. Mungkin memang ini tulus dalam doa dan nyanyian, tetapi mereka tidak mengerti arti dari tuaian. Apa itu tuaian? Dan apa yang akan dipenuhi? Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef. Ini didasarkan dari ketulusan bagi beberapa orang. Ya, tapi ketulusan bukan berarti bahwa saya mengatakan kata apapun dan kemudian saya mengatakannya dengan ketidaktulusan. Maksud saya, apakah Roh Kudus meninggalkan orang percaya atau gereja? Tidak akan. Maka jika kita berkata bahwa ia telah pergi, kita membuat Kristus menjadi pembohong. Seperti yang ia katakan, ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Maka Roh Kudus tinggal diam. Apa yang harus kita lakukan adalah bukan memintanya untuk kehadirannya, tapi untuk memberikan Roh Kudus kesempatan dalam hidup kita agar kita dipenuhi olehnya. Bagaimana menurut Anda jika sementara Kristus tinggal di dunia, para murid berdoa kepada Bapa, kirimlah anakmu kepada kita, kirimkan kita Kristus. Akankah ini menyenangkan Tuhan? Kristus ada bersama Anda. Berilah dia hormat kepada dia yang tinggal di tengah-tengah Anda. Tapi saya tetap berkata, oh Tuhan kirimlah anakmu, ia sudah ada di sini. Tapi hari ini kita telah memiliki Roh Kudus. Ya, Roh Kudus menurut firman Kristus, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Maka ia ada di sini. Apa yang harus kita lakukan adalah untuk menghargai dia dan memberikan dia tempatnya dalam hidup kita, rumah kita, dan pertemuan kita. Baik. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Silakan. Ada beberapa kata yang berhubungan dengan kekuasaan milenial. Apakah kata-kata ini menjelaskan
situasi yang spesifik atau apakah itu merupakan kata-kata yang akan digenapi secara harfiah? Seperti apa? Contohnya di ayat 20, yang dapat membiarkan sapi dan keledainya pergi kemana-mana. Saudara Yosef, bagaimana dengan ayat-ayat yang menjelaskan tentang kekuasaan Kristus dan berkat bagi dunia di bawah kekuasaan Kristus? Akankah ini digenapi secara harfiah? Seperti yang telah kita katakan, ayat 16-20 adalah tentang kekuasaan Kristus. Kebenaran, damai dan sukacita adalah atribut dari kekuasaan Sang Pencipta. Lihatlah ayat 16, kebenaran. Ayat 17, damai. Ayat 20, sukacita, Anda diberkati. Maka, dari sudut pandang spiritual, saat ini kita secara spiritual menikmati kebenaran, kedamaian, dan kegembiraan. Namun apakah hal ini akan terjadi secara harfiah ketika Kristus memerintah? Ya, akan ada kebenaran. Sesungguhnya, seorang raja akan memerintah menurut kebenaran. Dan pemimpin-pemimpin akan memimpin menurut keadilan. Dan apakah akan ada perdamaian? Ya, seluruh bumi akan penuh dengan kedamaian. Dan apakah ada kegembiraan kesenangan? Ya, berbahagialah kamu yang menabur. Ini adalah perkataan yang memberi semangat bagi kaum yang tersisa yang setia pada hari-hari itu. Mereka akan menanam, dan bahwa pembajak akan tepat menyusul penuai. Ini berarti segala sesuatunya akan berlimpah. Inilah arti harafiahnya. Tapi bisa kita mengambilnya sendiri, kita yang menabur firman Tuhan sekarang, berbahagialah kamu yang menabur di samping semua perairan. Maka berbahagialah setiap orang yang menabur firman Tuhan, karena pasti ada hasil panen yang melimpah pada masanya. Benar. Berbahagialah kamu yang menabur di tepi segala air, ini berarti berlimpahnya air yang ditabur di kerajaan Tepat. 1000 tahun. Ya. Mereka bilang perang selanjutnya adalah perang air, akan terjadi kelangkaan Ya. air. Di Mesir kita punya masalah dengan Ethiopia karena air. Kita memiliki hak. Kita hidup karena air. Apa yang bisa kita lakukan Benar. tanpanya? Baik, saya akan lanjutkan ke pasal 33 yang berbicara tentang kesusahan dan pertolongan. Apa yang Anda lihat, Saudara Yosef? Pasal 33, celaka yang pertama adalah terhadap musuh-musuh Israel. Maksud saya, semua kesengsaraan di masa lalu terjadi pada masyarakat karena pengalihan perhatian 5 mereka. kesengsaraan menimpa rakyat. 5 Celaka kesengsaraan. ke-6. Celaka ke-6, celakalah engkau, hai perusak, yang tidak dirusak sendiri, dan engkau, hai penggarong yang tidak digarong sendiri. Singkatnya, kata-kata ini tentang Asiria. Dan setelah Asiria, Gog dan Magog yang kita baca di Yeskiel 38 dan 39. Jadi ada penghakiman pada orang yang menjarah padahal mereka belum dijarah. Orang yang memindahkan sesuatu dari jauh tapi tidak ada seorang pun yang mendekat padanya. Dia berkata, apabila engkau selesai merusak, engkau sendiri akan dirusak. Apabila engkau habis menggarong, engkau sendiri akan digarong. Dan menurut saya ini adalah prinsip Alkitab yang berlaku sepanjang masa. Apa yang ditabur orang, dia juga akan menuainya. Artinya apa yang sedang Anda lakukan selagi tidak ada yang melihat Anda saat Anda memindahkan sesuatu dari jauh, tetapi ketika Anda selesai menghancurkan sesuatu, Anda akan hancur. Dan ketika Anda selesai menjarah, Anda akan dijarah. Apa yang ditabur orang, dia juga akan menuainya. Jadi ini prinsip umum, apa yang ditabur orang, itu yang dituainya. Selain itu Anda juga mengindikasikan bahwa pembicaraan di sini pertama-tama tentang Asyur, Ya. kemudian tentang Gog dan Magog. Hanya Benar. untuk memperjelas, siapakah Asyur dan Gog dan Magog itu? Asiria adalah musuh yang Alkitab sebut sebagai Raja Utara, yaitu bagian utara tanah Israel. Dan ini akan menimbulkan kemarahan yang besar. Kita membaca tentang dia di pasal-pasal sebelumnya, yaitu pasal 31 dan pasal 32. Kita membaca tentang Asyur dan nasibnya yang menyedihkan ketika Tuhan campur tangan untuk mendukung rakyatnya. Namun di balik Asyur ini yang Daniel 8, katakan tentang dia kekuatannya akan menjadi hebat tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Artinya ada kekuatan besar yang di belakang dia. Gog dan Magog yang adalah Ros, Mesel, dan Tubal, yaitu Rusia, Moskow, dan Tobolos. Dia adalah Aliansi dari Asiria. aliansi yang mendukung Asiria dari balik tirai. Saya pikir peristiwa bersejarah saat ini memberitahu bahwa kita sudah mendekati momen-momen akhir. Benar, Iya. benar. Sebelum pembicaraan ini ada doa yang dipanjatkan pada ayat 2, Tuhan kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan. Ada doa yang dipanjatkan. Oleh siapa dan bagaimana Tuhan akan menjawab doa ini? Saya pikir itu permulaan dari Yesaya sendiri. Tuhan kasihanilah kami. Dia adalah seorang nabi. Dia bukan hanya saluran yang menyampaikan kata-kata. Dia bukan hanya saluran yang menyampaikan kata-kata dan dia tidak merasakannya. Kita selalu membaca tentang Yesaya bahwa terkadang dia menangis, dia sangat terpengaruh dan terkadang dia berdoa. Namun yang pasti, ini adalah gambaran doa umat yang tersisa pada saat kesusahan. Tuhan kasihanilah kami, engkau kami nanti-nantikan. Faktanya selama mereka menantikan Tuhan, mereka tidak akan dipermalukan. Tapi siapa yang percaya dan menantikan selain Tuhan, dia akan mendapatkan malu.
Itulah mengapa di ayat 10, sekarang aku akan bangkit, firman Tuhan, sekarang aku akan bangkit berdiri, sekarang aku akan berdiri tegak. Itulah bagaimana Tuhan campur tangan untuk mendatangkan keselamatan. Ayat 13, dengarlah apa yang telah kulakukan, hai orang-orang yang dekat, ketahuilah keperkasaanku. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion, orang-orang murtad diliputi kegentaran. Mereka berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi ini? Ini berbicara tentang dua kelompok. Apakah yang Tuhan wakilkan untuk setiap kelompoknya? Yang jauh dan yang dekat. Hal-hal yang banyak kita baca di surat Efesus, yang terjauh adalah bangsa-bangsa, yang dekat adalah umatnya Israel. Namun Tuhan berbicara kepada semua orang dan mengatakan dan perhatikan, orang-orang munafik tidak sejalan dengan Tuhan. Orang-orang yang berdosa terkejut di Sion. Orang-orang murtad diliputi kegentaran. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Matanya bagaikan bara api yang melihat apa yang ada dalam kegelapan. Jadi orang yang berpura-pura tidak cocok dengan Tuhan. Itulah alasannya ia berkata, siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Di sini dia tidak berbicara tentang neraka di masa depan. Tapi tentang Tuhan kita sebagai api yang menghanguskan, kudus. Siapa di antara kita yang bisa tinggal di hadirat Tuhan yang kudus ini? Dia kemudian menggambarnya sebagai orang hidup dalam kebenaran yang berbicara dengan jujur yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap. Yang menutup telinga supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi, bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minum yang terjamin. Saya punya ayat yang kita harus cermati terlebih dahulu di ayat 23. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya. Tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan membagi-bagikan rampasan banyak-banyak, dan orang-orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Mungkin ini ayat yang sulit dipahami. Mohon penjelasan Anda, Saudara Yosef. Ya, saya pikir dia menggambarkan musuh-musuh Yerusalem. Tali-talimu sudah kendor, tidak dapat mengikat teguh tiang layar di tempatnya, tidak dapat membentangkan layar. Pada waktu itu orang akan bagi-bagi rampasan banyak-banyak dan orang lumpuh akan menjarah-jarahan. Dia bicara tentang bahkan seseorang yang timpang, misalnya saja seperti Yakub ketika Tuhan menyentuh pangkal pinggulnya, itu di luar jangkauan. Orang lumpuh mengambil mangsanya, artinya mereka mengambil dari mangsanya. Tentu saja orang lumpuh adalah orang terakhir yang bisa mendapatkan mangsanya, tapi bahkan yang timpang akan mengambil bagian dari mangsanya. Kemudian dia berkata, tidak seorang pun yang tinggal di situ akan berkata, aku sakit, dan semua penduduknya di Yerusalem akan diampuni kesalahannya. Ini adalah berkat masa depan untuk bangsa ini ketika mereka kembali dalam pertobatan dan iman. Jika ada pertobatan dan iman, maka Tuhan ada di sisi orang ini. Jika tidak ada pertobatan atau iman, Tuhan menentang orang ini. Benar. Adalah baik untuk mengetahui bahwa berkat-berkat dapat dijangkau oleh orang lumpuh yang tidak mampu berjalan. Tepat. Kata-kata yang sangat dekat dengan Anda. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang dirugikan dengan mengulurkan tangannya Benar. untuk menerima kabar iman. Terima kasih Saudara Yosef, kita akan meninjau episode ini bersama hadirin. Pada pasal 32 dibahas tentang ciri-ciri pemerintahan Kristus pada ayat 1 sampai 8. Ada yang bisa jabarkan? Ya, di sini tentang pemerintahan Kristus, ia mengatakan bahwa Tuhan akan memerintah dengan keadilan, kebenaran, dan kejujuran, dan kebenaran itu akan tersebar di seluruh bumi. Di sini ia menunjukkan pemerintahan yang akan terjadi kemudian dalam pemerintahan milenial dan akan ada Kebenaran, kedamaian, kebenaran, dan keadilan. Luar biasa. Ada pembicaraan dalam pasal ini tentang pencurahan Roh Kudus. Apakah pencurahan ini terjadi di masa lalu? Apakah itu terjadi pada hari Pentakosta? Atau apakah dia sedang membicarakan penerapan lain di masa depan? Sebagiannya terjadi pada hari Pentakosta, tapi itu akan terjadi di masa depan seperti yang dikatakan dalam nubuatan Yoel di pasal yang kedua. Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Menurut saya ini tidak terjadi pada hari Pentakosta, itu terjadi dengan kelompok kecil. Tapi itu akan terjadi lagi di masa depan. Mungkin juga ada roh yang dicurahkan kepada mereka di pasal yang ke-29. Ini adalah roh untuk tidur nyenyak. Roh akan dicurahkan ke atas mereka lagi menurut Yoel yang kedua. Inilah Roh Kudus yang akan dicurahkan sekali lagi. Roh Kudus. Roh Kudus. Roh Kudus ini ada di pasal yang ini, pasal yang kedua ini. Jadi terjadi pencurahan roh pada hari Pentakosta seperti hujan Iya, awal, seperti akan hujan ada lagi sebelumnya. bencana yang menimpa bangsa ini di masa depan Seperti dan yang akan hujan yang terjadi seperti terakhir. hujan akhir. Saudara Yosef, Benar. sempurna. Dan tentunya tidak ada yang namanya meminta pencurahan
Kita Roh hanya meminta, Kudus kita mohon ada. agar dipenuhi Kita dengan hanya Dia sekarang karena Dia untuk tinggal di dalam dipenuhi kita. roh. Benar. Ada pembicaraan di pasal 33 ayat 1 tentang penjarahan, meskipun dia belum dijarah, tetapi ada penghakiman dari Tuhan atas dia. Ini prinsip tabur tuai. Siapa yang dimaksud dengan penjara? Penjara yang dimaksud di sini adalah orang Asiria. Itulah raja dari utara. Di belakangnya ada Gog dan Magog. Benar, inilah negara-negara yang akan menjadi sekutu Raja Negeri Utara atau Asyur di masa depan. Benar. Bagaimana Saudara Yosef? Sempurna. Luar biasa. Terima kasih, Tuhan berkati Anda. Terima kasih Saudara Yosef. Tuhan berkati. Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, dalam episode hari ini kita tahu bahwa bumi sedang menunggu seorang manusia untuk memerintah dan memerintah dengan kebenaran, pendamaian, dan keadilan. Semua pemerintahan yang datang ke dunia tidak bisa menghadirkan perdamaian di muka bumi. Perdamaian belum tercapai. Kedamaian tidak ada di bumi. Uang yang paling banyak hilang di dunia adalah keamanan dan kedamaian. Tetapi di bawah pemerintahan Kristus, ketika ia datang dan memerintah atas dunia ini dan memerintah di bumi, bumi harus dipenuhi dengan kedamaian, pemerintahan, kebenaran, dan pemerintahan pendamaian. Dan karena Kristus mati dan Kristus menderita, demikian pula kemuliaan yang berhubungan dengan Kristus juga harus menjadi kemuliaan yang literal. Sama seperti Kristus mati dan menderita di dunia ini, dia juga harus datang dan dimuliakan di muka bumi ini. Dikatakan padanya, duduklah di sebelah kananku sampai aku menjadikan musuh-musuhmu sebagai tumpuan kakimu, dan dia harus memerintah. Hal ini jelas dalam Alkitab, ada banyak nubuat tentangnya. Perjanjian Lama yang berbicara tentang pemerintahan Kristus. Saya mendorong Anda untuk mempelajari, dan jika Anda memiliki pertanyaan, silakan hubungi kami dan kami akan mencoba untuk menjawabnya tentang pemerintahan Kristus dan kejadian-kejadian di masa depan. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Tuhan besertamu. ترنيم 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 يسوع أعظم إله. ترنيم 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 مجد بي من الحياة. ملكوتك ما له حدود وطريق إبليس مسدود. ملكوتك ما له حدود وطريق إبليس مسدود. بالعز كمان هيسود سلطانك يا ابن الله. ترنيم 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 يسوع أعظم إله. ترنيم 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 مجد بي من الحياة. إبليس مغلوب مغلوب، إعلان واضح مكتوب. إبليس مغلوب مغلوب، إعلان واضح مكتوب. في الدم وفي المصلوب، في يسوعنا بنتحداه. ترنيم 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 ليسوع أعظم إله. ترنيم 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 مجد بي من الحياة. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.